Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, selamat berjumpa kembali dengan pelajaran ekonomi. Kita awali pertemuan kita secara kali ini dengan berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran. Berdoa mulai. Selesai. Baik, karena sekalian, kali ini kita akan membahas tentang materi bab kedua, yakni persamaan dasar akuntansi. Coba perhatikan gambar yang ada di materi ini atau di slide ini. Ini adalah gambar apa? Ya, betul, ini adalah gambar timbangan. Gambar timbangan ini menunjukkan bahwa ada persamaan di situ. Nah, nih persamaannya adalah di sini, harus seimbang ya, antara sisi satu dengan sisi yang lain. Ini juga sama, gambaran persamaan dasar akuntansi itu ya begini, harus sama ya. Bagi pelaku UKM, pencatatan persamaan dasar akuntansi sangat penting untuk mengetahui kondisi keuangan selama satu periode akuntansi. Bagaimana mekanisme pencatatan persamaan dasar akuntansi? Ya, kita bahas bersama. Anak sekalian, tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah membaca materi, Anda mampu menjelaskan konsep persamaan dasar akuntansi secara tepat. Setelah melakukan diskusi, Anda mampu mengidentifikasi akun-akun dalam pembelajaran dasar dalam persamaan dasar akuntansi dengan benar. Ketiga, setelah membaca materi dan tanya jawab, Anda mampu mempraktekkan persamaan dasar akuntansi. Konsep persamaan dasar akuntansi. Materi kali ini atau materi pada pertemuan ini ada dua. Yang pertama, konsep persamaan dasar akuntansi. Yang kedua adalah pencatatan transaksi pada persamaan dasar akuntansi. Nah, coba perhatikan, amati gambar ini. Pertanyaannya adalah, apakah hubungan antara aset perusahaan dan persamaan dasar akuntansi? Jawabannya silakan ditulis di kertas ya, atau silakan ditulis di buku catatan yang lanjutannya kemarin, buku catatan, kemudian nanti dikumpulkan di akhir ya. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah kita mengenal konsep persamaan dasar akuntansi. Konsep mendasar dari struktur dasar akuntansi adalah terjadinya hak atau kepemilikan di satu pihak yang akan selalu disertai dengan kewajiban di pihak yang lain. Perhatikan ini, aset sama dengan ekuitas pemilik. Aset yang dimiliki oleh badan usaha atau perusahaan harus disadari berasal dari pemilik yang dititipkan untuk dikelola badan usaha. Perusahaan harus mengembalikan sumber daya tersebut pada pemberi aset jika diperlukan. Konsep persamaan dasar akuntansi. Hak atau aset yang dititipkan pemilik badan usaha harus sama nilainya dengan hak klaim dari pemilik badan usaha. Aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas pemilik, di mana aset ini atau kepemilikan modal dari perusahaan
itu berasal dari kewajiban, baik itu kewajiban yang bersifat berhubungan dengan luar atau hutang, kemudian ekuitas pemilik, modal dari pemilik. Jadi penjumlahan dari hutang ditambah modal itu sama dengan aset. Andaikan badan usaha perlu mendapat dana tambahan untuk memperkuat sumber daya yang ada dengan cara meminjam, maka bertambahlah aset perusahaan. Jadi kalau ini bertambah, maka tentu aset juga bertambah. Di lain pihak, perusahaan itu mempunyai kewajiban kepada pemberi dana pinjaman, ya, atau hutang, ya. Nih, harta sama dengan hutang dan aset sama dengan modal, hingga harta sama dengan, kesimpulannya, harta sama dengan hutang ditambah dengan modal. Pengelompokan akun. Akun-akun dalam akuntansi dikelompokkan menjadi dua, yakni ada akun real dan ada akun nominal. Akun real terdiri dari akun harta, akun utang, dan akun modal. Akun nominal terdiri dari akun pendapatan dan akun beban. Berikutnya, pertama, kita bahas akun harta. Apa saja yang termasuk di dalam harta itu yang nantinya akan dicatat dalam pencatatan akuntansi? Yang pertama, harta dibagi menjadi 4. Harta lancar, harta tidak lancar, investasi jangka panjang, dan harta tidak berwujud. Sedangkan hutang dibagi menjadi 3. Hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, dan hutang lain-lain. Kode akun dibagi menjadi 4. Ada kode numeral, ada kode desimal, ada kode kombinasi huruf dan angka, ada kode mnemonik. Berikutnya adalah transaksi-transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan harta, ya, atau yang terlibat di dalam aset itu sendiri. Pertama, pembelian harta secara tunai. Ini perubahannya harta dengan harta. Misalnya ada pembelian peralatan. Peralatan itu masih termasuk pada komponen harta atau aset, ya. Maka hartanya bertambah, dia juga bertambah, ya. Nih, 2, penerimaan piutang usaha. Ketiga, penjualan harta secara tunai. Yang kedua, transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan utang. Pembelian harta secara kredit, memperoleh pinjaman dari kreditur, membayar utang usaha. Transaksi berikutnya adalah transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan modal. Nah, investasi yang dilakukan oleh pemilik modal memperoleh pendapatan. Ini pengaruhnya terhadap modal.
Pencatatan transaksi pada persamaan dasar akuntansi. Contoh ya. Penyetoran modal. Pada tanggal 1 Maret 2019, Dewi menyetor uang ke perusahaan sebesar 150 juta sebagai modal awal. Pada persamaan dasar akuntansi, harta sama dengan modal. Kalau nanti ada hutang maka ditambah dengan hutang di sini ya. Harta karena menyetorkan uang ke perusahaan sebagai modal awal, maka hartanya bertambah berupa kas 150. 150 ini adalah 150 juta yang dalam ribuan ini masih disimpan. Modalnya berbunyi modal Dewi senilai 150 juta. Sampai sini paham ya? Jadi transaksi pertama tanggal 1 Maret dicatat dalam persamaan dasar akuntansi. Pengaruhnya adalah harta dan modal. Bu Dewi menyetor uang ke perusahaan sebesar 150 juta sebagai modal awal harta, maka kasnya bertambah. Dari mana? Karena harta di sini adalah harta perusahaan. Dewi menyetor uang ke perusahaan, berarti harta perusahaannya bertambah. Karena yang disetorkan uang tunai, maka dimasukkan dalam akun kas namanya sebesar 150.000. Kemudian sebesar 90. Nah, sebagai modal awal berarti modalnya bertambah. Modal Dewi sebesar 150 juta. Nah, 2. Pembayaran sewa. Dewi menyewa sebuah ruko untuk memulai usaha sebesar 35 juta selama 1 tahun. Harta tadi kas saldo awalnya adalah 150 juta, kemudian menyewa ruko dibayar di muka senilai 35 juta selama 1 tahun, maka kasnya berkurang. Nah, di sini penulisan dalam persamaan dasar akuntansi ini kalau berkurang maka ada tanda kurung. Kenapa kok ini berkurangnya di kas? Karena Dewi menggunakan uang tadi yang 150 juta itu digunakan untuk menyewa dan dibayar di depan, dibayar semua, sehingga nilai 35 juta ini akan mengurangi nilai dari 150, sehingga saldo akhir tinggal 115 kasnya, karena 150 dikurangi 35, sedangkan sewa dibagi muka ini masih 35. Nah, di sini anak sekalian, persamaan akuntansi nilai sama dengan ini, artinya sisi harta harus sama dengan sisi modal dan hutang. Perhatikan ini, kalau ini dijumlahkan 115 ditambah 35 itu sama dengan 150 juta, sehingga sama nilainya. Nah, itu yang disebut dengan persamaan dasar akuntansinya. Saya lanjutkan. Pembelian peralatan. Contoh transaksi pembelian peralatan. Dewi membeli peralatan seharga 40 juta secara kredit. Maka yang bertambah adalah yang dibeli. Apa tadi yang dibeli? Adalah peralatan. Tetapi uangnya tidak berkurang karena belum dibayar. Nih, sehingga pada kolom harta ada penambahan nama akun peralatan. Karena alat ini dibeli, maka nilainya menjadi 40 juta di peralatan. Kemudian karena tidak dibayar tunai, maka
maka tidak mengeluarkan kas, tetapi menimbulkan apa? Utang usaha. Nah ini 40 juta ada utang usaha. Saldo akhirnya diturunkan 15.000, 35.000, 40.000, 40.000, 150.000. Nah, tetap kita acuannya adalah sama dengan ini. Jika di total nilainya 150 ditambah 40 berarti 190. Ini kalau di total ini 150 tambah 40 150, nilainya sama. 4. Pembelian perlengkapan. Dewi membeli perlengkapan untuk menunjang kelancaran usahanya sebesar 12 juta secara tunai. Maka apa yang bertambah? Yakni perlengkapan yang dibeli. Jadi perlengkapannya bertambah. Nah, di sini ada akun baru namanya perlengkapan. Kemudian dibayar secara tunai. Berarti pakai uang kas. Kasnya berkurang senilai 12.000. Perlengkapan bertambah 12.000, kemudian kas berkurang 12.000. Saldo akhirnya 103, kemudian 12, 35, 40 sama menjadi 190.